Selamat malam teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tahun ini merupakan tahun pertama kita merayakan ibadah perayaan Natal Naposo Bulung Remaja dan Parguru Malua HKBP Fajar secara live streaming dikarenakan kondisi pandemik, tapi tidak mengurangi sukacita kita dan teman-teman yang di rumah ya. Terimalah salam dari kami, saya Fietrin Giv Simanjuntak yang biasa dipanggil Etin, dan rekan MC saya. Saya Nikola Sananta, biasa dipanggil Niko, mengucapkan Selamat menyambut Hari Natal 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2021. Luar biasa, terimalah sambutan dari kami. Shalom. Perayaan Natal Naposo Bulung Remaja dan Parguru Malua HKBP Fajar Resort Labu Baru Minggu 20 Desember 2020 dengan tema Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Yang diambil dari Nats Alkitab, Amsal 23 ayat 18, seperti ada pepatah yang mengatakan, jangan bandingkan dirimu dengan yang lain, ingat bunga itu tidak tumbuh dan mekar secara bersamaan. Sebelumnya, mari kita saksikan terlebih dahulu video intro yang sudah dipersiapkan oleh tim kita yang sudah berpartisipasi penuh dalam mempersiapkan Natal ini. Di sini bermula cerita kita. Datang dengan ego yang berbeda, latar belakang, begitu juga dengan alasannya. Mungkin ada yang hanya untuk cari-cari kawan, ikut-ikut kawan, atau memang ingin bersekutu untuk memuji dan melayani Tuhan. Yang mana semuanya itu berkumpul dan bersatu, membentuk sebuah cerita. Sebuah cerita di satu persekutuan. Persekutuan yang kita kenal dengan Rena HKBP Fajar. Jingle bell, jingle bell rock. A jingle bell swing and jingle bells ring. Snowing and blowing bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. A jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling beat. That's the Jingle Bell Rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chiming, jingle bell time. Snowing and blowing bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. A mix and a mingle and a jingling beat. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the Jingle Bell Rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock.
Tell it on the mountain, over the hills and everywhere go. Tell it on the mountain, Jesus Christ is born. While shepherds they kept their watching, those silent flocks by night. Hold throughout the heavens, shone a holy light. So go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain, Jesus Christ is born. Shepherds they feared and trembled, low above the earth. Ring out the angel chorus, hailed our Savior's birth. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain, Jesus Christ. It has the highest COVID-19 mortality rate in Asia, hovering at around 8 to 9%. Indonesia also has the most number of coronavirus deaths in the region, second only to China. To be honest, the government's early response of their tackling of the COVID-19 pandemic, coronavirus counts, Indonesia was still very much in denial about how many cases they had. They even declared that they did well until early March. Indonesia has been ramping up its fight against COVID-19. But there's concern that the move may have come too little, too late. Indonesia's health ministry has admitted that the mortality rate of 9% is much higher than the global average. But the true number of COVID-19 related deaths may never be known. Wah, luar biasa ya video intro yang sudah kita saksikan bersama. Video intro ini menceritakan tentang perjalanan Natal dari tahun ke tahun oleh Napo Sebulung, remaja, dan Parguru Marwah HKBP Fajar yang selama ini kita rasakan. Dengan penuh sukacita, kita biasanya merayakan Natal secara langsung. Tapi berbeda dengan tahun ini, kita merayakannya secara online. Dan saya rasa itu tidak mengurangi sukacita kita untuk merayakan Natal di tahun ini. Baiklah, sebelum kita memulai acara ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa buat malam hari ini. Tuhan masih menjaga dan memberkati kami dari pagi hari hingga sampai pada malam hari ini. Tuhan boleh mempersiapkan kami Bapa untuk menjalankan acara Natal ini. Bapa yang baik, sebentar kami mau memulai ibadah perayaan Natal. Remaja Napo Sebulung dan Parguru Marwah HKBP Fajar, Tuhan yang
hadir di tengah-tengah ibadah ini Bapa, biarlah semua ibadah ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan juga yang memberkati setiap teman-teman yang sudah bekerja keras Bapa buat persiapan acara Natal ini, tapi semuanya itu hanya karena kehendak Tuhan. Tuhan yang baik, apapun hasilnya kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Begitu juga buat kondisi bangsa dan negara kami saat ini Tuhan, Tuhan pulihkan, Tuhan hilangkan semuanya virus-virus pandemik pada saat ini Bapa, sehingga kami dapat berkumpul lagi bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah-Mu yang kudus ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ampunkan kami sebelumnya akan kesalahan dan dosa kami agar kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji dan termulia nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman semua, acara ini telah dipersiapkan sedemikian rupa sebagai perayaan untuk memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia. Selain karena penyertaan Tuhan, acara ini tidak dapat terlaksana tanpa pihak-pihak yang sudah bersedia untuk memberikan waktu terlebih hatinya dalam acara ini. Maka dari itu, mari kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia Natal, Naposo Bulung Remaja dan Pargulu Marua HKBP Fajar, Ricardo Purba. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Amang Pendeta Hauta Galung beserta keluarga. Yang terhormat Amang Pendeta Sitanggang beserta keluarga. Yang terhormat Amang calon pendeta. Yang terhormat Inang Bibel Fro. Yang terhormat Ketua Pembina Naposo Amang Sormin, serta jemaat HKBP Fajar yang saya kasihi. Puji syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus karena pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk mengikuti acara Natal tahun 2020 ini. Sehingga pada malam hari ini kita dapat menghadiri dan mengikuti acara perayaan Natal online HKBP Fajar tahun 2020. Tema Natal kita pada tahun ini diambil dari Amsal 23 ayat 18 yang berbunyi, "Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang." Mengenai ayat tema kita pada malam hari ini, ada suatu kalimat. Jangan bandingkan dirimu dengan yang lain. Ingat, tidak akan selalu sama bunga itu tumbuh dan mekar secara bersamaan. Ayat ini mengajarkan kita supaya kita jangan cepat untuk menyerah, jangan berkecil hati. Setiap apa yang kita perjuangkan belum membuahkan hasil, seperti kita mengejar cita-cita kita, mengejar pekerjaan kita, ataupun mengejar apapun yang kita impikan tapi belum membuahkan hasil. Saya juga selaku perwakilan Ketua Natal mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang lain, kepada teman panitia Natal yang membantu menyukseskan ataupun membantu kegiatan yang lainnya dalam melakukan perayaan Natal tahun 2020 ini. Semoga apa yang kita impikan, apa yang kita rencanakan, semuanya tercapai. Demikian kata sambutan saya selaku perwakilan Ketua Natal. Jika ada kata yang kurang berkenan ataupun salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan, selamat Hari Natal 2020 dan selamat menjelang Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih kepada Ricardo Purba atas kata sambutannya. Selanjutnya, kata sambutan dari Dewan Koinonia sekaligus perwakilan dari orang tua kita, Amang Sintua Usormin. Kepada Amang Sintua Usormin, waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tanpa terasa kita sudah ada di penghujung tahun 2020, di mana sama-sama kita ketahui bahwa tahun ini tahun yang cukup berat kita lalui. Dikarenakan pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia, sehingga kita hanya bisa merayakan Natal secara virtual. Namun hal ini tidak mengurangi sukacita kita
dalam menyambut kelahiran Yesus Kristus. Adapun tema Natal remaja Naposo HKBP Fajar pada perayaan ini diambil dari Amsal 23 ayat 18 yang isinya, karena masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan bilang. Seperti ada pepatah menyatakan, jangan bandingkan dirimu dengan yang lain. Ingat bunga itu tidak selalu tumbuh dan mekar bersama. Dari ayat ini bisa kita petik untuk para muda-mudi, terutama remaja Naposo HKBP Fajar, bahwa janganlah kita khawatir karena Tuhan sudah menyediakan masa depan yang indah untukmu. Asalkan kita mau berusaha, tidak putus asa, dan selalu andalkan Tuhan. Secara pribadi saya ucapkan terima kasih kepada panitia Natal ini. Walaupun di tengah kondisi kita merayakan Natal secara virtual seperti ini, Natal tetap berjalan secara damai dan hikmat. Pesan saya kepada remaja Naposo HKBP Fajar, teruslah berkarya karena kalian adalah generasi penerus HKBP Fajar. Semakin maju remaja Naposo HKBP Fajar dan jadilah terang, garam bagi dunia serta berkat bagi orang banyak. Demikianlah kata sambutan dari saya. Akhir kata, saya ucapkan selamat Natal buat kita semua. Kiranya damai Natal selalu bersama kita. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih kepada Amang Sintua Usormin atas kata sambutannya. Selanjutnya kita mau menyaksikan apa lagi ya Niko? Wah, iya nih Kak. Sepertinya yang selanjutnya ini akan menjadi penampilan yang luar biasa. Baiklah, langsung saja kita saksikan cover dengan judul Joy to the World. Nah, teman-teman di rumah bisa ikut nyanyi bareng ya. Joy to the world, the Lord is come.
Oke, sekarang kita mau masuk ke acara inti kita yang pastinya sudah ditunggu-tunggu oleh teman-teman kita yang sudah menyaksikan acara ini dari awal. Baik teman-teman, sekarang kita akan memasuki podcast ya. Teman-teman di rumah sih pasti udah tahu apa itu podcast kan. Podcast ini juga kali pertama RN HKBP mengadakan podcast. Oh ya Kak, apa sih tema podcast kita kali ini? Nah, tema podcast kita kali ini adalah tentang kekhawatiran. Siapa sih manusia di dunia ini yang gak pernah merasa kekhawatiran dalam hidupnya? Teman-teman semua pasti juga pernah mengalami kekhawatiran kan? Baik itu khawatir tentang masa depan, khawatir tentang kesehatan, atau kehidupan, khawatir tentang keuangan, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang akan kita bahas pada podcast kali ini. Tapi sebelumnya, podcast kita kali ini ada yang spesial loh Niko. Apa sih Niko yang buat podcast kita kali ini jadi spesial? Nah, ini nih Kak. Jadi, teman-teman, di akhir podcast kali ini kita akan adain giveaway buat teman-teman yang sudah mengikuti podcast ini dari awal sampai akhir acara ini. Dan yang berhasil menjawab pertanyaan dengan cepat dan tepat. Apa saja sih ketentuannya? Ketentuan yang pertama adalah jawaban dikirim melalui kolom komentar yang ada di YouTube. Nah, itu tadi ketentuan yang pertama ya teman-teman. Dan sekarang ketentuan yang kedua. Ayo teman-teman perhatikan ya yang di rumah. Tata cara memberi jawabannya harus berurut ya teman-teman. Seperti nomor soal, jawabannya, strip, nama akun Instagram teman-teman. Contohnya nih gini, nomor soal yang pertama. Nah misalnya jawabannya Amsal. Terus strip, nama akun Instagram teman-teman, misalnya @vietringift. Kayak gitu ya teman-teman. Lalu ketentuan yang ketiga nih teman-teman, jawaban yang diambil menjadi pemenang adalah yang sesuai dengan ketentuan penulisan, cepat, dan tepat. Dan ketentuan yang keempat adalah hasil keputusan pemenang mutlak oleh panitia dan tidak dapat diganggu-gugat. Nah, ketentuan yang terakhir nih teman-teman, hadiah akan diberikan paling lambat 2 minggu setelah pengumuman di akhir acara nanti. Oke teman-teman, sudah cukup jelas ya ketentuannya. Langsung aja deh kita mulai nih podcastnya Kak. Oke, kita mulai ya. Kekhawatiran. Apa sih kekhawatiran itu? Kalau menurut aku pribadi nih ya, kekhawatiran itu seperti rasa cemas yang terlalu berlebihan tentang suatu masalah atau kondisi, situasi yang membuat keadaan kita itu jadi semakin tertekan dan down. Dan di situ kita kayak nggak tahu mau berbuat apa. Serba salah, bimbang, dan kayak nggak punya tujuan hidup. Nah, kalau menurut Niko, kekhawatiran itu seperti apa ya? Menurut aku nih ya Kak, kalau menurut aku sih kekhawatiran itu kayak di mana keadaan kita tuh lagi merasa takut akan suatu hal. Nah, dari rasa takut itulah yang membuat kita tuh mau melakukan satu hal itu penuh dengan pertimbangan dan sangat bimbang. Tapi sebenarnya kekhawatiran itu bisa di-manage dengan yang tadi itu rasa percaya diri, selalu berserah dan tetap berikan yang terbaik. Nah, ternyata pandangan kita tentang kekhawatiran itu hampir sama ya Kak. Dan gak cuman aku, tapi kakak juga ngalamin ternyata. Iya. Bahkan teman-teman di rumah mungkin juga pernah ngalamin kekhawatiran ya. Pasti dong ya. Ya, cerita dong Kak, kekhawatiran apa sih yang udah pernah kakak alamin? Apa ya? Pastinya banyak sih kekhawatiran yang sudah aku alamin. Tapi aku ceritain yang pernah terjadi akhir-akhir ini aja deh ya. Nah jadi gini, dalam seminggu kemarin itu aku merasa khawatir banget sama kondisi tubuh aku. Dimana apalagi pada saat sekarang ini yang situasi pandemik gini, membuat kita juga pasti merasa khawatir kan teman-teman. Teman-teman di rumah juga pasti merasa khawatir. Kapan sih pandemik ini berakhir? Bisa nggak sih aku bertahan di saat pandemik gini? Nah, jadi kemarin itu aku memang merasa yang memang badan aku benar-benar drop. Dan kondisi aku itu yang memang aku merasakan badan aku hangat, terus aku batuk-batuk gitu. Pasti otomatis aku udah parno duluan, aku udah khawatir. Atau jangan-jangan aku terkena virus pandemik ini. Dan apalagi di saat minggu terakhir itu juga aku masih harus pergi ke kantor, masih harus ketemu orang banyak, dan mempersiapkan Natal sekolah minggu.
Jadi aku yang memang benar-benar parno. Kita aja kadang di situasi kondisi COVID seperti ini, kita juga pasti parno kan. Mau keluar rumah aja kita harus pakai masker, social distancing, dan sering-sering cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Bahkan kita mau ketemu teman kita aja, kita udah khawatir duluan. Ini teman aku aman nggak ya? Ini teman aku udah steril nggak ya? Nah, jadi itulah yang membuat kita khawatir. Jadi waktu itu perasaan aku yang memang benar-benar aku yang udah kayak lemah, aku udah down banget, sampai kayak mau ke dokter aja udah takut, udah khawatir. Nanti kalau dokter yang ngomongin akunya kena virus atau gimana, kan pasti udah takut kan, udah khawatir. Nah, jadi aku memang bingung, nggak tahu mau ngelakuin apa. Sampai pada akhirnya di satu sisi aku yang memang benar-benar berserah kepada Tuhan, aku berpengharapan kepada Tuhan, aku berdoa, aku minta kekuatan sama Tuhan sampai aku bilang, Tuhan, aku masih banyak tugas yang harus aku selesaikan. Nah, jadi di situ aku yang memang benar-benar istirahat total, minum vitamin, makan obat, dan aku ya memang berserah penuh lah kepada Tuhan. Dan suatu ketika keesokan harinya itu aku kayak merasa Tuhan itu teramat baik dalam hidup aku. Aku kayak benar-benar dikuatkan, aku dipulihkan, aku disembuhkan. Yang memang benar-benar Tuhan itu tolong aku. Jadi aku sampai bisa menyelesaikan tugas aku bisa kerjain semuanya. Sampai ya benar-benar apa yang aku harapkan ya Tuhan mungkin menjawab pada saat itu. Nah, jadi teman-teman sebenarnya kita itu nggak perlu khawatir sih akan kehidupan kita, akan masa depan kita, akan kesehatan kita. Karena Tuhan pasti kasih waktu yang terbaik buat kita. Mungkin Tuhan bilang bukan sekarang waktunya, tapi Tuhan punya waktu yang lebih baik lagi buat kita. Dan pastinya waktu Tuhan itu sudah pasti yang terbaik dan terindah buat hidup kita teman-teman. Jadi kalau Niko ada nggak sih pengalaman Niko yang membuat kayak merasa khawatir gitu? Ngomong-ngomong soal pengalaman ya Kak, kalau pengalaman aku sih mungkin baru-baru ini ya Kak, aku tuh baru ikutan sebuah ajang nih, yang ajangnya ini sebuah ajang pemilihan duta. Nah, yang namanya duta itu gak terlepas darinya role of model, jadi contoh buat orang-orang. Yang pastinya tuh harus punya modal public speaking, organisasi. Nah, aku tuh bukan orang yang jago organisasi, jago ngomong. Aku tuh dulu gak pernah ikut organisasi, bahkan organisasi kecil kayak di sekolah OSIS saja pun aku gak pernah. Nah, apalagi public speaking, jangankan ngomong depan orang ramai, ngomong depan sekolah, depan kelas aja pun kalau diliatin itu aku rasanya gagok banget kalau Kak. Gagok ya? Iya. Berkat dari teman juga sih, awalnya mulai kenal duta-duta seperti ini kan, aku coba ikut daftar, pokoknya cobalah Kak, penasaran juga, ingin juga merubah vibes kan dari yang kayak pendiam jadi bisa lebih bermanfaat lagi lah Kak. Nah, lalu yang jadi kekhawatiran aku tuh Kak, gimana aku yang sebelumnya pendiam tuh harus bisa pandai ngomong dan harus bisa jadi contoh yang baik buat orang-orang. Nah, tapi di satu sisi lain aku tuh takut kalau aku tuh nggak bisa nanti di depan panggung, nggak bisa jawab, nggak bisa apa, terus kan kayak orang yang udah percaya sama aku tuh jadi ini kenapa sih ini malu-maluin banget. Nah ya seperti itu sih Kak. Tapi dari ketakutan dan kekhawatiran aku tuh aku selalu coba manage pakai selalu berserah intinya sih sama Tuhan Kak. Terus juga berikan yang terbaik, apapun yang kamu berikan sisanya tuh serahkan sama Tuhan. Dan hasil akhirnya itu kekhawatiran aku tuh nggak sesuai sih, karena yang aku bayangkan tuh terlalu berlebihan dan sangat membuat takut. Tapi puji Tuhan di ajang waktu itu aku berhasil mendapatkan juara 3. Seperti itu Kak. Luar biasa ya. Wah, berarti intinya kita tetap harus berdoa sambil bekerja, melakukan apa yang kita alami dari rasa kekhawatiran kita ya Niko. Bener, itu sih intinya Kak. Iya kan, dan kita juga nggak harus berpatokan kayak apa yang kita mau pada saat itu juga Tuhan harus mengabulkan. Tetapi Tuhan itu pasti memberikan kepada kita yang terbaik di waktunya Tuhan. Mungkin Tuhan bilang, bukan sekarang waktunya. Kayak misalnya bukan sekarang waktunya Niko buat jadi juara pertama ya. Iya benar. Nah, tapi Tuhan akan kasih kepada kita waktu yang lebih baik lagi. Mungkin tahun depan Niko bisa jadi juara 1 ya. Amin. Doain ya teman-teman.
Sama seperti yang tadi, kalau kita udah melakukannya dengan semaksimal mungkin, kita sudah berdoa dan sudah berpengharapan sama Tuhan, tapi kalau Tuhan bilang bukan sekarang, mungkin jawabannya bukan, teman-teman. Tapi pada waktunya Tuhan pasti ada yang lebih baik lagi, dan rencana Tuhan itu pasti selalu indah dan terbaik buat hidup kita. Oke deh teman-teman, podcast singkat kali ini udah selesai dan cukup sampai di sini ya. Dan cukup juga membuat kita tuh nggak usah khawatir lagi akan hidup ini. Nah, kali ini kita bakal kasih pertanyaan buat giveaway di ujung acara nanti. Teman-teman di rumah boleh siapin HP-nya, siapin juga di kolom komentar ya, siapin tangannya nih mau ngetik cepat-cepat. Soalnya nanti yang jawab paling cepat bakal menangin giveaway dari kita. Dan jangan lupa ya teman-teman, aturannya tadi itu nomor soal, titik jawabannya, strip nama akun Instagram pribadi kalian. Nah, biar nggak lama-lama langsung aja nih kita ke Langsung pertanyaan aja ya. pertama ya. Pertanyaan yang pertama, dengar baik-baik ya teman. Apa tema podcast kali ini? Nah, dari tadi kan udah disebutin tuh dari awal, dari cerita juga udah disebutin. Masa itu aja nggak bisa jawab? Ayo Pasti dong udah pada cepet-cepet tahu jawab. nih ya jawabannya. Langsung aja dijawab ya teman-teman. Kita tungguin ya. Oke, kita hitung ya buat pertanyaan yang pertama. Kita kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1. Oke, stop. Buat pertanyaan yang pertama, selesai ya teman-teman. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya adalah, apa salah satu kekhawatiran di podcast tadi? Nah, tadi udah ada aku dan Niko yang sudah menjelaskan apa itu kekhawatiran kami. Ayo dong teman-teman, pasti sudah pada tahu jawabannya kan? Silahkan ya langsung dijawab di kolom komentar di bawah. Oke, kita hitung lagi ya Niko. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Oke. Kayaknya teman-teman kita panitia tim di balik layar sudah pada tahu nih siapa yang akan jadi pemenangnya. Udah pada nungguin pastinya nanti kan teman-teman. Langsung aja deh Niko. Nah, ini pertanyaan yang ketiga nih teman. Agak berbeda sih dengan pertanyaan sebelumnya karena di pertanyaan ketiga ini kami dari panitia enggak mencari yang paling cepat, tapi kami mencari yang paling kreatif dan paling menarik jawabannya teman-teman. Nah, langsung aja biar enggak lama-lama. Pertanyaannya, apa yang teman-teman dapat dari podcast kali ini? Apa yang teman-teman dapat dari podcast kali ini? Nah, ditunggu ya jawaban menariknya ya teman-teman. Dan jangan lupa pengumumannya nanti di akhir acara ya teman-teman. Oke, pasti teman-teman ini pada nungguin nih sampai akhir acara nanti. Bener banget nih kak. Excited deh sih pastinya. Iya dong. Nah, sekarang kita kembali lagi mau menampilkan dan menyaksikan persembahan pujian. Kali ini Niko tahu nggak kira-kira siapa ya dari Naposo atau remaja kita yang akan tampil? Sepertinya yang akan tampil ini selain suaranya yang bagus, pasti wajahnya juga cantik nih kak. Pasti nih, idola nih, idola. Idola nih primadona. Primadona. Langsung saja kita saksikan persembahan pujian dari Yola Simbolon Jesus Can. Who turns a broken dream into a life redeemed? Who can turn your worst defeat into your victory? Who saw me where I was and led me where I stand? My life is living proof that only Jesus can. Who turns a broken dream into a life redeemed? Who
to your victory, who saw me where I was and led me where I stand. My life is living proof that only Jesus can save me. Only Jesus can change me. Only Jesus can take me from lost to found. Hallelujah, I'm singing. There's no stealing my freedom. You pick up all the pieces. Look at me now. Wah, luar biasa ya penampilannya Nicholas. Keren banget Kak. Iya. Nah, sekarang kita kembali lagi nih mau menampilkan penampilan yang gak kalah keren pastinya. Kali ini penampilannya berbeda dari penampilan-penampilan lainnya. Kita akan menampilkan puisi yang akan dibawakan oleh Inowi dan tim. Ku coba satu persatu asa. Jalani seakan semua jadi baik-baik saja. Pikirku, aku bisa meraihnya. Tapi salah. Hasilnya di luar keinginanku selama ini. Hancur harapanku. Mengapa jadi begini? Apa usahaku masih kurang? Bagaimana dengan masa depanku sekarang? Kau ajarku untuk berserah. Kuasai mataku bahwa kau besar, menggenggam hidupku. Tenang jiwaku, sebab kau besertaku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaranmu. Kekuatanku ada di dalammu. Kuserahkan hidupku. Akui kuasamu. Kuserukan kebesaranmu.
masa depanku terjaga di tangan-Mu. Wah, ternyata semaksimal apapun usaha dan perjuangan kita, tetap waktu Tuhan yang terbaik ya Kak. Iya. Buat masa depan kita. Dan kita pasti aman terjaga di dalam tangan Tuhan. Selanjutnya, kita kembali menyaksikan cover yang berjudul Noel. Di malam gelap sunyi senyap, nyanyikan bala penggegap, mewartakan lahirnya Sang Juru Selamat dunia. Noel, 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 lahirlah Raja Israel. Beritanya telah diberi oleh malaikat surgawi kepada kaum yang tak lelah menjaga domba-dombanya. Noel, 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 lahirlah Raja Israel. Noel, 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 lahirlah Raja Israel. Wah, luar biasa ya Niko penampilan tim Keren. cover kita. Pasti mereka udah yang tiap malam latihan. Capek tuh Kak buatnya. Capek. Dan mereka pasti ya berusaha mau memberikan yang terbaik sih buat Natal kita kali ini. Nah teman-teman, selanjutnya kita mau menantikan Tuhan Yesus masuk ke hati kita. Untuk itu kita harus mempersiapkan hati dan pikiran kita terlebih dahulu. Kita akan mendengarkan berita Natal yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta ESM Sitanggang. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Natal untuk kita semua, remaja, pemuda-pemudi Naposo Bulung, Gereja HKBP Fajar. Tema Natal kita hari ini diambil dari kitab Amsal pasalnya yang ke-23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18 saya akan baca untuk kita. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Di bahasa Batak dibilang demikian. Ai ia dung jupang ari parpudi
Dang tagamon pesan Arab niroham di bahasa English speaking, because there is a future and your hope will not be lost. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, selamat hari Natal untuk kita semua. Kawan-kawan, adik-adik amang, itu amang, lai amang semua, tak ada satupun kita yang menyangka perayaan Natal 2019 tahun lalu, di tahun 2020 ini kita rayakan secara virtual. Tak ada satupun dari antara kita yang sampai kepikiran bahwasanya pandemi COVID-19 ini akan melanda seluruh dunia dan membatasi segala aktivitas kita. Tapi itulah kenyataan. Sampai hari ini, sampai malam ini, kita belum bisa merayakan Natal karena situasi pandemik. Tapi kita tidak bisa putus asa karena memang ruang lingkup kita dibatasi. Karena keadaan kita dibatasi. Karena pergerakan kita dibatasi. Tapi justru kita harus punya harapan, hope, bahwasanya pandemik ini akan segera berakhir. Kalau boleh tahun depan, awal tahun, kita sudah bisa belajar di sekolah, kuliah di kampus, melakukan pekerjaan kita di aktivitas masing-masing. Oleh karena itu pengharapan kita, semoga wabah ini cepat berlalu. Itulah pengharapan kita. Itulah adalah keinginan iman kita dan hati kita. Oleh karenanya di situasi pandemik ini kita juga harus tetap memperjuangkan hidup kita. Jangan ada karena COVID, karena pandemik kita tidak bisa melakukan aktivitas kita. Bahkan kita menjadi putus asa, patah semangat, itu tidak boleh. Bagi anak-anak Tuhan Kristiani, kita harus berjuang. Kita harus perjuangkan situasi ini. Salah satunya apa, Bang Pendeta? Kita menjaga kebersihan, kesehatan tubuh, kita disiplin memakai masker kalau keluar ruangan, social distancing. Itu adalah perjuangan supaya kita jauh dari wabah ini. Oleh karena itu tetap semangat. Saudara-saudara, kita kembali kepada tema kita di Natal ini. Masa depan. Karena masa depan ada, sungguh ada, future. Tak satu pun dari kita yang tahu apa yang terjadi di depan kehidupan kita, apa yang terjadi di masa yang akan datang. Tetapi firman ini, Amsal Raja Salomo, menguatkan kaula muda, pemuda-pemudi, remaja, naposo bulung age pajar. Tanamkan dalam hatimu bahwa masa depan itu ada. Sungguh ada. Itu dulu ditanamkan. Kalau masa depan itu, future itu ada, apa buktinya? Itu pertanyaan berikutnya. Selagi matahari terbit menyinari dunia, selagi bulan dan bintang masih terbit di malam hari, selagi hujan masih turun ke bumi, pengharapan selalu ada. Selagi Tuhan masih memberikan segala tumbuh-tumbuhan bernapas, binatang bernapas, manusia hidup di muka bumi, maka sejauh itu juga pengharapan ada. Oleh karenanya kalau kita punya jaminan itu, jangan pernah khawatir. Jangan pernah merisaukan masa depan. Jangan pernah
terlalu memikirkan masa depan tanpa berbuat. Tetapi tanamkan dulu di hatimu, masa depan itu ada, sungguh ada. Nah, kalau masa depan itu ada, kalau future itu ada, pengharapan kita tidak stay here, berhenti di tempat, tidak. Tetapi kita harus berbuat dan perjuangkan untuk mencapai masa depan itu. Itu dia. Karena apa? Keberhasilan, kesuksesan tidak datang begitu saja, kawan. Tapi itu harus diperjuangkan. Bagaimana cara memperjuangkannya? Firman Tuhan berikutnya, harapanmu tidak akan hilang, and your hope will not be lost. Tidak akan pernah hilang dan sia-sia. Ada satu cerita, ada seorang mahasiswa dari luar negeri. Dia bertanya kepada bapaknya dan mamanya begini. Mahasiswa ini terkenal dengan cerdas dan luar biasa. Lalu dia berkata kepada orang tuanya, "Pak, Mak, aku mau mencari seorang guru lah, atau seorang pendeta untuk menjawab pertanyaanku ini. Karena sampai saat ini belum ada yang bisa menjawab pertanyaanku," kata beliau kepada orang tuanya. Lalu orang tuanya ini membawakan pemuda itu, mengenalkan dia kepada pendeta. Lalu sampai di gereja, di pergodungan, pemuda ini berjumpa dengan pendeta. Lalu pendeta bilang, "Ada apa dan Anda siapa?" Lalu pemuda ini jawab, "Saya punya pertanyaan, Amang Pendeta. Dan saya yakin Pak Pendeta tidak bisa menjawab pertanyaan saya," kata beliau. Lalu datang Pak Pendeta bilang, "Saya hamba Tuhan, atas seizin Tuhan mungkin saya bisa menjawab pertanyaan saudara." Lalu pemuda ini mengatakan, "Pak Pendeta yakin? Karena profesor saja pun tidak sanggup menjawab pertanyaan saya." Lalu pendeta bilang, "Saya akan coba dengan semampu saya." Lalu pemuda ini yang kuliah di luar negeri ini, dia bertanya kepada pendeta itu. Ada 3 pertanyaan Pak Pendeta. Yang pertama, kalau Tuhan itu ada, tunjukkan kepada saya wujud asli dari Tuhan itu. Yang kedua, apakah yang dinamakan takdir? Yang ketiga, kalau setan diciptakan dari api, mengapa dimasukkan ke neraka yang dibuat dari api? Bukankah itu tidak menyakitkan buat setan? Sebab mereka memiliki unsur yang sama. Lalu Pak Pendeta ini setelah mendengar pertanyaan itu, tiba-tiba langsung memukul, menampar pemuda itu. Dia tampar pipinya. Lalu pemuda ini terkejut dan sambil menahan sakit. Lalu pemuda bilang, "Pak Pendeta kok marah kepada saya?" Lalu pendetanya bilang, "Saya tidak marah. Tamparan itu adalah jawaban untuk 3 pertanyaan saudara. Saya tidak mengerti, Pak Pendeta." Lalu Pak Pendeta bilang, "Bagaimana rasanya tamparan saya?" Lalu pemuda itu bilang, "Tentu sakit, Pak Pendeta." "Jadi Anda percaya bahwa sakit itu ada?" "Ya, sakit itu ada." "Tunjukkan kepada saya bahwa sakit itu memiliki wujud." Lalu pemuda itu bilang, "Saya tidak bisa." Itulah jawaban untuk pertanyaanmu yang pertama. Kita semua merasakan keberadaan Tuhan, kehadiran Tuhan yang Dia adalah Immanuel, tanpa mampu melihat wujud aslinya.
Lalu Pak Pendeta tadi bilang begini lagi, apakah tadi malam saudara bermimpi akan saya tampar? Tidak Pak Pendeta. Apakah pernah berpikir oleh saudara akan menerima sebuah tamparan dari saya hari ini? Tidak Pak Pendeta. Itulah yang dinamakan takdir. Lalu Pak Pendeta melanjutkan lagi, terbuat dari apakah tangan saya yang menggunakan menampar saudara? Dari kulit Pak Pendeta, karena ini adalah daging dan kulit. Dari apa terbuat pipi saudara? Dari kulit dan juga daging. Bagaimana rasa tamparan saya? Sakit Pak Pendeta. Demikian juga lah, walaupun setan terbuat dari api dan neraka terbuat dari api, tapi jika Tuhan berkehendak, maka neraka akan menjadi tempat menyakitkan untuk setan. Kalau Tuhan berkehendak. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, apa yang bisa kita petik dari cerita tadi? Kita tidak bisa melihat wujud Tuhan dengan kasat mata hari ini, saat ini. Kehadiran Tuhan hanya dapat kita rasakan lewat pengalaman-pengalaman hidup setiap hari, every day. Jangan memaksa supaya kita bisa melihat Tuhan, tetapi tunjukkanlah niatmu, tunjukkanlah semangatmu. Jangan pernah bertanya di mana eksistensi Tuhan, tetapi bertanyalah kepada hatimu, apa yang kuperbuat untuk menggapai masa depanku. Itu yang terpenting. Perjuangkanlah masa depanmu, gapailah cita-citamu. Bersama Tuhan engkau pasti bisa. Bersama Tuhan engkau pasti dapat. Jangan pernah mengeluh ketika datang kegagalan atau menjumpai kegagalan. Tetapi ingatlah, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Dan ulangi lagi, di waktu Tuhan engkau akan mendapatkan yang terbaik. Terimalah tema Natal kita tahun ini. Jangan pernah menjadi melihat iri, benci kepada orang-orang di sekitar kita. Tetapi tanamkan dalam hatimu, kenapa dia bisa sukses, saya tidak? Berarti apa yang salah? Apa yang salah? What is wrong dalam hidupmu? Koreksi, perbarui, dan juga move on dari kesalahan-kesalahanmu. Masa depan, harapan telah menantimu di depan. Tuhan Yesus memampukan, Tuhan Yesus menguatkan. Buat saudara-saudaraku, adik-adikku, masa depan itu ada jikalau engkau mau mengandalkan Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat sapaan firman hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa masa depan itu selalu ada, sungguh ada bagi kami anak-anak-Mu. Engkau mengingatkan kami supaya kami percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu sanggup, Tuhan itu mampu memberikan yang terbaik bagi kami. Tapi izinkan kami Bapa untuk merubah kekurangan kami, untuk merubah mindset kami, untuk bisa berjuang, memperjuangkan hidup kami, supaya kami bisa menikmati masa depan kami dengan harapan Tuhan yang senantiasa memberikan yang terbaik bagi kami. Bapa di sorga, walaupun kami tidak boleh hadir di gerejamu ini merayakan Natal di tahun 2020 ini, itu tidak mengurangi rasa sukacita kami. Karena Natal itu bukan hanya seremonial
belaka. Bukan hanya sekedar datang ke gereja, memakai baju baru, pakaian baru. Tetapi Natal itu lebih dari perubahan baru. Karena Tuhan telah hadir ke dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, kami mau Natal, hadiah kado kami kepada Tuhan, merubah sikap kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan menjadi berkenan di hadapan-Mu, supaya setiap angan cita dan impian kami senantiasa yang terbaik dari Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang prosesnya dalam proses studi. Tuhan, mampukan mereka walaupun melalui virtual atau daring. Bapa di sorga, jikalau anak-anak-Mu dalam proses pekerjaan, Tuhan mampukan juga mereka. Bapa di sorga, jikalau anak-anak-Mu pemuda-pemudi dalam mencari pasangan hidup mereka, kami yakin dan percaya waktu Tuhan yang terbaik untuk penantian jodoh yang terbaik dari Tuhan. Berkati seluruh orang tua kami, tambahkan berkat Tuhan supaya orang tua kami bisa dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan, memberikan terbaik bagi kami anak-anaknya. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus Kristus, anak-Mu yang lahir itu, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Wah, barusan kita udah dengar berita Natal dari Amang Pendeta kita ya Kak. Ya. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menjadi pedoman kita untuk menjalankan kehidupan. Amin. Nah, teman-teman semua pasti masih belum bosan kan dengan acara Natal kita pada malam hari ini. Nah, sekarang kita mau kembali menyaksikan penampilan cover dari teman kita dengan judul Malam Kudus. Dan buat teman-teman di rumah yang udah siapin lilin, boleh hidupin lilinnya dan ikut nyanyi bareng-bareng kita ya. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus, sunyi senyap, kurnia dan berkat tercermin bagi kami terus di wajah-Mu ya anak kudus. Cinta kasih kekal
lenyap, kabar baik mengkekap, balas surga menyanyikannya. Kaum gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom, lahir Raja Shalom. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah, bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Nggak kalah keren juga ya Niko tim cover kita yang kali ini. Mantap sih Kak. Semuanya memang the best deh. Itu semuanya remaja Naposo HKBP Fajar. Nah, tidak lupa juga nih acara Natal kita kali ini juga sama dengan acara Natal-Natal tahun sebelumnya yang akan menampilkan pantomim. Wah, ada lagi ya Kak pantominnya Ada tahun ini? lagi dong Niko. Nah, teman-teman pasti pada penasaran kan? Kali ini pantomim kita menceritakan tentang apa ya? Langsung aja yuk kita saksikan.
Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih. Shalom. Shalom, Mamang. Ada apa ini? Kenapa kalian tampak berletih lesu? Berletih lesu? Kayak mana lah kami gak berletih lesu, Amang? Tengoklah, Amang. Gara-gara corona ini, udah diputus pekerjaanku sekarang, Amang. Mau ku kasih makan apa lah nanti anak istriku? Tengoklah adikku itu, Amang. Udah gak jelas lah lagi ku tengok sekolahnya itu. Semenjak corona ini, udah lah bongak kian itu. Makin bongak lah lagi dia. Terus tengoklah, Amang, ini, Amang. Badannya pun sekarang udah rogos-rogos. Sakit-sakitan pula lah dia, Amang. Yang gak ngerti lah lagi kami, Amang. Uang berobatnya pun sekarang udah habis. Apa lah yang kami harus buat, Amang, selama corona ini? Udah pusing kali lah kepalaku ini, Amang. Udah gak ngerti lah lagi aku, Amang. Kau memang benar. Sekarang semuanya sudah berubah. Tapi apa kau tahu? Ada satu pribadi yang tidak pernah berubah. Pribadi yang tetap sama dari awal penciptaan sampai pada akhir zaman. Dialah Yesus Kristus. Kau tahu, walaupun sekarang dunia sudah berubah, Dia masih tetap mengasihi kita semua. Dia juga masih tetap menyayangimu. Karena itu, janganlah engkau menyerah. Bangkitlah, berjuanglah, dan berdoalah kepadanya. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Bangkitlah. Kami dari tim Pantomim mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Wah, keren banget ya Kak pantomim yang dibawakan sama remaja dan Aposo Gereja KB Fajar ini. Terus ceritanya juga relate banget sama kehidupan di situasi pandemik saat ini. Situasi saat ini ya kan. Iya, bener banget tuh Kak. Nah, baiklah teman-teman, karena tidak terasa kita udah berada di penghujung acara Natal tahun ini. Karena tadi kita mengawalnya dengan doa, jadi ada baiknya kita mengakhiri acara ini dengan doa. Doanya akan dibawakan oleh Amang Pendeta kita, ESM Sitanggang. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Selamat Natal untuk kita semua. Di tahun 2020 ini adalah kenangan untuk kita, tapi tidak menjadi melemahkan semangat kita. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Baiklah, dengan diakhiri oleh doa penutup, maka berakhir pula lah ibadah perayaan Natal Naposo Bulung Remaja dan Parguru Malua HKBP Fajar. Sebentar lagi akan dilanjutkan dengan sesuatu yang udah ditunggu-tunggu oleh teman-teman yang di rumah nih. Apa itu ya, Niko? Si teman-teman di rumah juga udah penasaran dan nungguin ya apa ini. Nah, Nungguin ya. kira-kira apa ya? Kita sebutin bareng-bareng ya, Kak. Oke, 1, 2, 3. Pengumuman giveaway. Nah, ayo kira-kira siapa yang udah jawab pertanyaan tadi dengan benar dan tepat? Nah, penasaran nggak tuh? Jadi pengumumannya bisa teman-teman langsung lihat di Instagram @nhkbp_fajar. @nhkbp_fajar. Langsung aja ya teman-teman, cek di akun Instagramnya. Oke, baiklah, semoga makna dan pesan Natal yang kita dapat pada malam hari ini bisa membuat kita lebih mensyukuri hidup ini dan menjauhkan diri kita dari rasa kekhawatiran, karena sesungguhnya semua akan indah pada waktunya Tuhan. Saya Fiatrin Giv Simanjuntak dan Saya Nicholas Ananta Sinaga. Kami undur diri. Apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perilaku, kami mohon maaf. Setelah ini teman-teman jangan langsung live dulu ya, karena setelah ini bakal ada video dokumenter yang udah disiapkan oleh tim balik layar jauh-jauh hari sebelumnya. Nah, selamat menyaksikan dan kami mengucapkan Shalom, selamat Natal dan Tahun Baru. Sampai berjumpa di acara Natal Naposo Bulung Remaja dan Parguru Malua tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat Natal buat kita. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal dan tahun baru 2021. Selamat hari Natal. Halo teman-teman semua, aku mau ucapin selamat hari Natal dan juga menyambut tahun baru 2021. Selamat Natal tahun 2020 dan selamat menyambut tahun baru 2021. Selamat hari Natal dan tahun baru 2021. Selamat hari Natal dan tahun baru 2021. Halo teman-teman, selamat Natal dan selamat tahun baru. Selamat Natal dan tahun baru buat kita semua. Selamat Natal dan tahun baru 2021. Semoga di Natal ini kita diberikan sukacita yang luar biasa. Harapannya buat di tahun 2021 semoga kita semua semakin lebih baik lagi dan diberkati Tuhan lagi. Semoga sukacita Natal membawa kita menjadi orang yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan melalui pelayanan kita terhadap orang di sekitar kita. Dan Natal kita kali ini dilancarkan sama Tuhan. Dan untuk tahun baru yang akan datang dan akan kita sambut sendiri, semoga semakin diberkati. Semoga di tahun depan kita bisa berkumpul bersama lagi dan segala kondisi sudah pulih kembali. Semoga di tahun yang baru ini menjadi tahun yang lebih baik dari tahun yang kita lewati. Semoga di tahun depan kita bertambah kebahagiaan. Dan juga di tahun yang akan datang, kita akan lebih diberikan kebaikan dan juga sukacita daripada Tuhan. Dan setiap apa yang menjadi harapan dan doa kita semoga semakin dikabulkan oleh Tuhan. Dan buat Naposo Bulung dan Remaja HKBP Fajar semakin giat lagi dalam pelayanannya, semakin memuji dan memuliakan nama Tuhan agar nama Tuhan yang semakin dipermuliakan. Semoga di Natal yang kita daring ini selalu dipenuhi dengan cinta Natal, tahun baru, semangat baru. Merry Christmas! Semoga di tahun yang akan datang, terang Natal selalu menyertai kita dan kondisi kita dipulihkan seperti sedia kala. Semoga dengan adanya Natal ini kita semakin baik dan semakin mempererat tali persaudaraan kita. Dan apa yang belum tercapai pada tahun ini dapat tercapai di tahun berikutnya. Biarlah di Natal ini kita semakin bersyukur dan bersukacita
atas kasih Tuhan selama tahun 2020 ini. Dan semoga di tahun 2021 kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan semakin dekat dengan Tuhan. Semoga di tahun depan kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga Natal tahun depan bisa lebih indah dan kita bisa merayakannya lebih meriah seperti tahun sebelumnya. Tahun baru, semoga di tahun 2021 akan membawa banyak berkat untuk kita semua. Semoga kedepannya kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan kita dapat mencapai apa yang kita inginkan. Semoga datanya tetap selalu bersama kita dan Tuhan melindungi setiap langkah hidup kita ke depannya. Semoga di tahun baru ini kita menerima berkat yang baru dan hidup yang baru. Semoga apa yang kita inginkan di tahun depan bisa tercapai ya. Semangat! Semoga di Natal tahun ini kita masih mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan dan di tahun yang akan datang kita dijauhkan dari pandemi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dapat mencapai apa yang kita inginkan. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Marilah kita berdoa agar tahun depan akan menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Dan apa yang kita inginkan akan segera tercapai. Amin. Semoga tahun depan semangat positif selalu terpancar dari kita semua dan melakukan hal-hal yang baru untuk kehidupan yang lebih baik. Semoga tahun depan kita bisa mendapatkan jodoh yang sayang sama mama papa kita ya. Semoga Natal tahun ini menjadi Natal yang berkesan buat kita dan di tahun baru nanti menjadikan Naposo dan remaja semakin maju. Semoga di tahun 2021 semakin sukses darat laut dan udara. Semoga di tahun 2021 ini Tuhan Yesus memberkati kita dan memberi kita kesehatan supaya kita dapat melayani Tuhan bersama-sama di gereja. Semoga di akhir tahun ini pandemi COVID-19 bisa cepat berakhir dan kita dapat menjalankan aktivitas kita dengan baik di awal tahun 2021. Semoga tahun baru ini mendapat keberkatan dan lebih baik dari tahun sebelumnya. God bless you. God bless us. God bless you. Sekali lagi, Merry Christmas and Happy New Year. God bless you. Shalom. 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 Shalom.